Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Afan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul Analisis Industri Matrix IFE dan EFE pada PT Toyota. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Asri Rusida, NIM 2020-11532. Yang kedua, Luluil Maknun, NIM 2020-11534. Yang ketiga, Fitrotin Faiko Amalina, NIM 2020-11551. Yang keempat, saya sendiri Khairul Asna, NIM 2020-11552. Yang kelima, Arkananta Dia Adi Pratama, NIM 2020-11553. Yang keenam, Nurwahyuni, NIM 2020-11562. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu profil perusahaan yang akan dipresentasikan oleh Asri Rusida. Selanjutnya yakni profil PT Toyota. Toyota Motor Corporation (TMC) adalah sebuah perusahaan mobil yang bermula di Jepang. Saat ini, Toyota merupakan salah satu pabrik penghasil mobil terbesar di dunia. Di samping memproduksi mobil, Toyota juga memberikan pelayanan finansial dan juga membuat robot. Toyota Motor Corporation merupakan anggota dari grup Toyota dan memproduksi mobil dengan merek Toyota, Lexus, dan Scion. Memiliki sebagian besar saham dari Daihatsu dan Hino, dan memiliki sebagian kecil saham Subaru dan Isuzu. Toyota Motor Corporation didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil pabrik tenun otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. Toyota sendiri didirikan oleh Sakichi Toyoda. Dalam usia 30 tahun, Toyota menyelesaikan mesin tenun, kemudian mengantarnya mendirikan cikal bakal perakitan Toyota, yakni Toyota Automatic Loom Works Ltd. pada November 1926. Selanjutnya ada visi dan misi PT Toyota. Visi: menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses dan dihormati di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan. Misi: secara berkesinambungan menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang terbaik. 2. Mengembangkan karyawan yang kompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi dengan produsen, dealer utama, dan dealer-dealer melalui komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. Yang keempat, untuk mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek, misalnya pemenuhan peraturan, lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis industri IFE. Kekuatan atau strength, yang pertama ada posisi pasar yang kuat dan pengakuan merek dengan bobot 0,08, rating 4, dan skor 0,32. Yang kedua, varian harga terjangkau oleh masyarakat dengan bobot 0,09, rating 4, skor 0,36. Yang ketiga, pengembangan produk Toyota yang inovatif dan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pasar dengan bobot 0,10, rating 3, skor 0,3. Yang keempat, ada brand image yang sangat kuat dan diingat oleh konsumen dengan bobot 0,09, rating 4, skor 0,36. Yang kelima, dealer-dealer pemasaran sudah banyak tersebar dengan bobot 0,08, rating 3, dengan skor 0,24. Yang keenam, varian model dan jenis produk Toyota dapat mempengaruhi kebutuhan masyarakat Indonesia dengan bobot 0,09, rating 4, dan skor 0,36. Subtotal kekuatan dengan bobotnya
yaitu 0,53 dan total skornya 1,94. Selanjutnya, kelemahan atau weakness. Yang pertama, perbedaan harga produk yang signifikan antara satu negara dengan negara yang lainnya dengan bobot 0,07, rating 2, dan skor 0,14. Yang kedua, alokasi sumber daya yang buruk dibandingkan dengan pesaing dengan bobot 0,09, rating 1, skor 0,09. Yang ketiga, pergantian teknologi yang sangat dinamis dengan bobot 0,06, rating 1, dan skor 0,06. Yang keempat, penarikan produk yang dapat mempengaruhi citra merek dengan bobot 0,07, rating 2, dan skor 0,14. Yang kelima, besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat mendukung semua dealer yang ada dengan bobot 0,09, rating 2, dan skor 0,18. Yang keenam, proses monitoring tidak berjalan efektif dan efisien dengan bobot 0,09, rating 2, dan skor 0,18. Subtotal kelemahan dengan bobot 0,47 dan skornya 0,79. Total keseluruhan antara kekuatan dan kelemahan bobotnya 1 dan skornya 2,73. Berdasarkan tabel IFE matrik di atas didapat bahwa total internal faktor Toyota adalah 2,73. Angka ini melebihi nilai rata-rata yaitu 2,5, yang artinya Toyota berada di level di atas rata-rata atau posisi pengendalian internalnya kuat, mampu dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan mengatasi kelemahan yang ada. Selanjutnya, analisis industri EFE. Peluang yang pertama, satu industri otomotif berkembang secara global mendapatkan bobot 0,09, rating 2, dan skor 0,18. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan pasar domestik dan luar negeri. Bobot yang pertama 0,11, rating 3, dan skor 0,33. Kemudian membuat terobosan dari segi pengembangan produk maupun progres operasional untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan bobot 0,13, rating 4, dan skor 0,52. Kemudian hybrid car market yang semakin berkembang dengan bobot 0,09, rating 3, dan skor 0,27. Kemudian masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum dengan bobot 0,10, rating 3, dan skor 0,3. Jika di total semua peluangnya mendapat bobot 0,52 dan skor 1,6. Kemudian ada ancaman. Yang pertama, banyaknya faktor kompetitor. Bobotnya 0,12, rating 3, dan skor 0,36. Yang kedua, konsumen semakin selektif dalam memilih produk yang akan dibeli sesuai dengan tren di kalangan masyarakat, mendapatkan bobot 0,1, rating 3, dan skor 0,3. Kemudian yang ketiga, adanya persaingan pasar bukan hanya pasar domestik tetapi juga secara global, mendapatkan bobot 0,9, rating 3, dan skor 0,27. Yang keempat, kenaikan harga minyak dunia, mendapatkan bobot 0,08, rating 2, dan skor 0,16. Kemudian yang kelima, bencana alam dapat mempengaruhi struktur produksi dengan bobot 0,09, rating 2, dan skor 0,18. Jika di total ancamannya mendapat bobot 0,48 dan skor 1,27. Jika di total keseluruhan peluang dengan ancaman mendapatkan bobot 1 dan skor 2,87. Berdasarkan tabel EFE Matrix, dapat diketahui bahwa total eksternal faktor Toyota adalah sebesar 2,87. Angka ini melebihi nilai rata-rata yaitu 2,5, yang artinya Toyota cukup bagus dalam merespon berbagai peluang yang ada dan mengatasi berbagai ancaman yang dihadapi perusahaan.
Dengan skor tersebut, Toyota bisa lebih baik lagi dalam memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang muncul untuk kemudian diambil manfaatnya bagi perusahaan demi kemajuan perusahaan. Kesimpulan, dari segi internal, IFE Matrix Toyota memiliki kekuatan yang signifikan seperti posisi pasar yang kuat, harga yang terjangkau, inovasi produk yang terus berkembang, dan brand image yang kuat. Meskipun ada kelemahan seperti perbedaan harga antara negara dan beberapa masalah dalam alokasi sumber daya, total internal faktornya masih di atas rata-rata, menunjukkan bahwa kontrol internal perusahaan cukup kuat. Sementara itu, dari segi eksternal, IFE Matrix Toyota juga memiliki peluang yang besar seperti pertumbuhan industri otomotif global, kebutuhan pasar yang besar seperti domestik dan internasional, dan peluang untuk terobosan dalam pengembangan produk meskipun ada ancaman seperti persaingan yang ketat, konsumen yang semakin selektif, dan kenaikan harga minyak dunia. Total eksternal faktornya juga melebihi rata-rata, menunjukkan bahwa Toyota mampu merespon peluang dan mengatasi ancaman dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis matriks IFE dan EFE pada PT Toyota. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk sesi tanya jawab, silahkan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di forum pada saat jam perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.